Perkenalkan, nama saya Lamboy Putra Fatis Manulang, NIM saya 619311057. Saya dari kelas PCKR 6B Istanbul 2019. Di sini saya akan memaparkan hasil PPT saya tentang sosiologi olahraga. Oke, di sini saya akan memaparkan PPT saya yaitu mengenai sosiologi olahraga tentang membuat opini terkait dampak, peran, atau fungsi olahraga dengan segala aspeknya dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian masyarakat. Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dalam istilah ilmiah saling berinteraksi. Menurut Mark Iver dan Peck dalam Swerjo Swekartu tahun 2006 memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerjasama antar berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Pengertian olahraga. Olahraga menurut hakikatnya merupakan salah satu aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan yang melibatkan gerak tubuh berulang-ulang seseorang. Sedangkan arti kesehatan itu sendiri adalah suatu keadaan normal, baik jasmani maupun rohani, yang dialami makhluk hidup. Olahraga juga dipahami sebagai proses pembinaan sekaligus pembentukan melalui perantaraan raga, aktivitas jasmani, atau pengalaman jasmania dalam rangka menumbuh kembangkan potensi manusia secara menyeluruh menuju kesempurnaan. Olahraga yang dalam bahasa asing disebut sport, yang artinya bersenang-senang, adalah aktivitas fisik berupa permainan dalam bentuk pertandingan atau perlombaan. Ada 4 tingkatan olahraga dalam masyarakat. Yang pertama, olahraga tingkat tinggi. Olahraga prestasi yaitu pertandingan tingkat nasional dan internasional. Kedua, olahraga pertandingan umum atau olahraga kompetitif, yakni olahraga yang diarahkan pada pertandingan-pertandingan kegembiraan yang didapatkannya. Yang ketiga, olahraga rekreasi. Sebagai pengisi waktu luang dan kontak sosial, dalam hubungan pertandingan peraturan resmi tetap dipegang teguh meskipun terkadang tidak terlalu ketat. Dan yang keempat adalah rekreasi olahraga. Bentuk rekreasi yang menggunakan olahraga tanpa ikatan peraturan resmi. Pengertian sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga adalah sosiologi terapan yang dikenakan pada olahraga, sehingga dapat dikatakan sebagai sosiologi khusus yang berupa menaruh perhatian pada permasalahan olahraga. Sebagai ilmu terapan sosiologi olahraga, gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan olahraga, yang oleh Donald Chu disebut sebagai perpaduan antara sosiologi dan olahraga. Dalam hal ini, ilmu olahraga bersifat integratif, yaitu berusaha menerima dan mengkombinasikan secara selaras keberadaan ilmu lain untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi. Sosiologi olahraga berupaya membahas perilaku sosial manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, dalam situasi olahraga, yang artinya saat melakukan kegiatan olahraga, pada dasar manusia melakukan kegiatan sosial yang berupa interaksi sosial dengan manusia lainnya. Dan yang berikutnya adalah kebermaknaan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat. Pengembangan segenap potensi manusia dapat dilakukan dalam bentuk yang bermacam-macam di berbagai kesempatan, salah satunya dapat melalui kegiatan keolahragaan. Saat ini pemerintah berupaya seoptimal mungkin mengembangkan dan menundukkan olahraga supaya menjadi suatu kebutuhan bagi setiap orang. Melalui olahraga dapat terjadi perubahan sikap dan orientasi yang sejalan dengan perubahan itu. Dalam konteks ini, para pelaku olahraga menitikkan beratkan kepada keadilan dan kesetaraan. Dan dalam konteks yang lebih lanjut, para pelaku olahraga lebih
menitik beratkan pada keterampilan pencapaian prestasi. Baik, penutup. Olahraga telah menjadi bagian penting di dalam kehidupan manusia. Saat ini, olahraga telah berkembang di semua lapisan masyarakat sebagai bagian dari budaya manusia. Olahraga sendiri merupakan suatu aktivitas fisik yang dikenal sebagai kegiatan terbuka bagi semua orang sesuai dengan kemampuan, kesenangan, dan kesempatan, tanpa membedakan hak, status sosial, budaya, ataupun derajat di masyarakat. Olahraga bisa dijadikan sebagai kebutuhan selain makanan gizi seimbang. Tiada hari tanpa olahraga akan menjadikan tubuh kita lebih sehat dan bugar. Dengan gemar berolahraga, cenderung akan mencegah dari berbagai penyakit dan tentunya kehidupan akan semakin lebih sempurna. Baik, sekian dari hasil dari pemaparan PPT saya. Saya ucapkan terima kasih.